Oke, ini penjelasan mengenai soal yang terakhir kemarin ya. Buat teman-teman yang kemarin tidak ikut mendengarkan penjelasannya, bisa simak penjelasannya di sini ya. Kita mencari biaya produksinya dulu. Ya, dimulai dari mencari persediaan bahan baku tepung terigu dan telur. Berapa biaya yang terpakai? Berarti dimulai dari mana? Dimulai dari menghitung persediaan awal bahan baku berapa, ditambah dengan pembelian bahan baku berapa. Kalau misalnya ada, dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Nah, untuk di kasus ini bahan bakunya tepung terigu dan telur. Berarti kita mencari dulu berapa persediaan awal tepung terigu dan telur. Kalian lihat dari bulannya. Kalau misalnya bulannya lebih duluan, berarti itu awal ya. Kalau yang akhir berarti itu yang persediaan akhir. Berarti di sini ada Juli dan Agustus. Berarti Juli adalah persediaan awal, Agustus adalah persediaan akhir. Kita cek untuk tepung terigu ada 621, untuk telurnya 0. Untuk pembelian bahan bakunya kita cek dulu pembelian bersihnya. Berarti dilihat dari pembelian tepung terigu ya, pembelian bahan baku telur, terus ada biaya pengiriman ditambahkan, ada diskon pembelian tepung terigu dikurang, retur itu dikurang. Kalau biaya pengiriman pembelian tepung terigu dan telur itu ditambah ya, karena kan menambah biaya yang dikeluarkan. Nah, udah dapat di sini pembelian bersihnya adalah 23367. Berarti udah dapat persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Nah, di sini jangan memasukkan bahan yang lain, khusus bahan baku saja. Berarti yang berhubungan dengan tepung terigu dan telur yang dimasukkan untuk BBB di sini. Dapat BBB-nya 22066. Lanjut kita menghitung BTKL. BTKL tadi adalah biaya tenaga kerja langsung. Berarti biaya yang dikeluarkan khusus untuk karyawan atau tenaga kerja yang memegang langsung bahan baku. Berarti di sini adalah gaji karyawan produksi. Ya, hanya itu ya, berhubungan dengan gaji. Berarti gaji karyawan produksi sebesar 10.500. Udah dapat ya BTKL-nya. Kita menghitung BOP sekarang. BOP dibagi menjadi 3, ada biaya BOP bahan penolong, ada tenaga kerja tidak langsung, ada pabrikasi lain. Kita hitung dulu untuk biaya bahan penolong. Sama menghitungnya, kita hitung dulu persediaan awal bahan penolongnya berapa, ditambah dengan pembelian bersih bahan penolongnya berapa, dikurangi persediaan akhir bahan penolongnya berapa. Baru dapat berapa biaya bahan pembantu atau penolongnya. Ya, di sini berarti bahan pembantunya selain bahan baku adalah soda kue dan vanili. Yang Juli yang awal 143 ada persediaan gula pasir. Untuk pembeliannya ada gula pasir Agustus, ada pembelian mentega, ada pembelian soda kue. Dapat pembelian bersih dikurangkan dengan persediaan akhir gulanya dan soda kue. Ya, berarti dapat di sini biaya bahan penolongnya 12.463. Oke, dapat BOP yang pertama. BOP yang kedua adalah gaji admin produksi. Masih di wilayah produksi, tapi yang bukan memegang langsung bahan baku, yaitu gaji admin produksi sebesar 1.500. Oke, lanjut kita menghitung biaya pabrikasi lain, yaitu ada biaya yang masih dikeluarkan di wilayah produksi, yang bukan bahan baku, yang bukan tenaga kerja langsung, yang bukan bahan penolong, yang bukan biaya BTKTL. Berarti ada beban perlengkapan Agustus, beban listrik dan air di wilayah produksi, beban depresiasi mesin produksi, dan biaya perawatan mesin produksi. Jadi masih di wilayah produksi ya untuk BOP pabrikasi ini. Jangan dimasukkan biaya kantor dimasukkan ke biaya produksi, salah nanti hitungannya. Oke, udah dapat semua, berarti BBB udah dapat, BTKL sudah dapat, terus BOP sudah dapat, baru kita bisa hitung berapa biaya produksinya. Udah dapat biaya produksinya berarti 51266. Ya. Ditambahkan dengan persediaan awal barang dalam proses 500, dikurangkan dengan persediaan akhir barang dalam proses 625. Jadi di sini harga pokok produksinya 51141.
Oke, kita lanjut untuk laba rugi di sini. Kita menghitung dulu penjualan bersih. Berarti penjualan kue dihitung dengan diskon penjualan kalau ada, retur penjualan kalau ada, beban angkut penjualan kalau ada. Ya, di sini cuma ada diskon, berarti dikurangkan diskon, berarti penjualan bersihnya 85.250. Kita menghitung harga pokok penjualan. Berarti HPP ditambah dengan kue yang sudah jadi awal 3.500 dikurangi kue yang sudah jadi akhir 2.000, berarti harga pokok penjualnya di sini 52.641. Menghitung laba kotor, berarti penjualan bersih dikurangin dengan harga pokok penjualan 32.609. Nah, kita menghitung laba bersih sebelum pajak, berarti laba kotor dikurangkan dengan biaya operasional, baru biaya yang dikeluarkan di wilayah kantor. Gaji bagian marketing, gaji karyawan admin kantor, biaya listrik dan air 25%, beban telepon, beban ATK, beban keamanan, beban depresiasi peralatan kantor, beban promosi. Kalian lihat, kalau ada biaya listrik dan air, berarti cek yang untuk kantor berapa, yang untuk produksi berapa. Di sini berarti biaya operasionalnya sebesar 6524, sehingga laba bersih sebelum pajaknya dapat 26085. Ya, ini cara contoh menghitung laba bersih sebelum pajak. Oke, terima kasih.